upon a time in Shanghai. Adalah seorang pemuda yang bernama Ahwang. Ahwang adalah seorang pekerja bangunan yang sangat giat dan dekat sama Tuhan. Dia dikenal di kampungnya sebagai Ahwang Hal Pang. Karena dia seorang yang sangat rajin bekerja, taat dengan orang tua dan orang sekampungnya, sehingga semua orang menyukai dia. Namun sampai hari ini dia belum mendapatkan pacar, karena saking giatnya dia bekerja untuk membiayai kehidupan orang tuanya dan juga dirinya sendiri. Dia pun takut jika mendapatkan pacar, dia akan meninggalkan orang tuanya. Orang tua Ahwang padahal sudah berkali-kali menyuruh Ahwang untuk segera cepat-cepat mencari pacar, karena umurnya sudah meranjak 30 tahun. Tak tanggung-tanggung, karena orang tua Ahwang berasal dari dinasti Hao Ming yang sangat mengharuskan menantu mereka mempunyai kriteria-kriteria Cina asli, seperti hidung harus banyak dagingnya, telinga harus besar, dagu tidak boleh lancip, muka harus berisi, dan yang lain-lainnya. Karena itulah Ahwang tidak mau ambil pusing untuk memutuskan, dan akhirnya dia memutuskan untuk menunda mencari pacar. Sudah menjadi cita-cita Ahwang untuk jalan-jalan ke Seoul, Korea Selatan. Maka itu sudah setahunan ini dia lebih giat bekerja lagi untuk mendapatkan uang yang cukup buat jalan-jalan ke Korea. Karena dia sangat menyukai drama Korea, dia sudah ingin sekali kepingin pergi ke sana untuk merasakan sendiri berada di kota yang mempunyai julukan Asian Romance City. Akhirnya pada tanggal 10 Februari 2013, Ahwang berangkat ke Seoul untuk memulai liburannya. Oke. Setelah beberapa jam kemudian, di kota Seoul ini ada seorang gadis yang bernama Mei Li yang pindah 5 tahun lalu dari Beijing. Ia dan keluarganya pindah karena papanya mendapatkan promosi untuk menjadi direktur di sebuah hotel bintang 5. Saat ini Mei Li disekolahkan orang tuanya di jurusan perhotelan di Seoul National University dengan harapan agar ia bisa meneruskan kesuksesan orang tuanya dan keluarganya. Orang tua Mei Li dulunya adalah keluarga Katolik yang baik, dan mereka sudah membaptis Mei Li dari kecil. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan kesibukan mereka, khususnya dengan karena mereka sudah mempunyai segala-galanya, semakin berkuranglah waktu orang tuanya kepada Tuhan. Lain halnya dengan Mei Li, ia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ia sering ke persekutuan doa setempat dan rajin ke gereja. Setiap hari Mei Li selalu mendoakan orang tuanya agar kembali lagi kepada Tuhan. Namun sudah 10 tahun, belum ada tanda-tanda untuk orang tuanya berbalik kepada Tuhan. Mei Li tetapi tidak pernah putus asa. Di saat yang lain, tibalah Ahwang di kota Gangnam. Tibalah Ahwang di kota Gangnam dan masuklah ia ke sebuah restoran Korea yang terkenal, Jjajangmyeonnya. Saat pesanannya datang, ia segera memakannya. Takjublah ia melihat seorang gadis yang sudah makan 3 mangkok. Sorry. You seem like to eat judgment so much. Yes, of course. I can eat 10 more if I want to. Okay. Ibulah Ahwang. Dia berpikir, buset juga nih cewek, perut atau perut loh. Setelah Ahwang selesai makan dan membayar makanannya, ia melihat Mei Li di luar restoran dan lagi duduk di depan pintu sambil kesakitan memegang perutnya. Hey, you alright? Aduh, perutku sakit. Hai, orang Cina juga. By the way, kamu
Sakit. Kayaknya kebanyakan makan jajanan deh. Tanpa berpikir panjang melihat gadis yang cantik ini, Ah Huang langsung mencari taksi dan menolong Mei Li untuk segera pergi ke rumah sakit. Tidak lama kemudian sampailah Ah Huang dan Mei Li di rumah sakit. Maka segera dibawalah Mei Li ke dalam ruang ICU, sedangkan Ah Huang menunggu di luar kamar ICU sambil berdoa. Tidak lama kemudian dokter keluar untuk mencari keluarga Mei Li. Oh, cuma temennya doang tadi. Saya lewat, tidak kenal. Oh, oke. Kalau gitu nanti kalau ada kesempatan, kalau keluarganya Meli beritahu ya. Pasti. Jadi begini, kondisinya Meli saat ini, dia mengalami kondisi yang kalau dalam bahasa Korea sih kita bilang weishi. Nah, iya. Jadi kondisi itu sangat parah sekali dan dia bakal ada dalam sakit dalam waktu yang lama. Maaf. Sebenarnya tidak apa-apa. Meli tidak apa-apa. Saat ini dia baik-baik saja. Dia sehat kok. Cuma tadi dia bilang dia banyak makan jajanan ya. Semua mangkok ya. Nah, memang ini gejala orang yang kebanyakan makan. Jadi, tapi dia terlalu parah kok. Kita sudah kasih dia obat, sekarang dia sedang istirahat. Dan karena Anda butuh perhatian, bisa tunggu di dalam. Boleh tunggu di dalam nanti kalau dia sudah datang. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Maka segera masuklah Ah Huang ke dalam ruang ICU, menunggu Mei Li untuk bangun. Beberapa jam kemudian, sadarlah Mei Li dan mendapatkan Ah Huang tertidur di sampingnya. Melihat itu terharulah Mei Li dan merasa bersalah kalau tadi sudah berprasangka yang tidak baik terhadapnya. Namun tiba-tiba Mei Li bersendawa dan membuat Ah Huang bangun dari tidurnya. Kamu kenapa? Maaf, udah bikin kamu repot. Oh, Jadi apa? merasa bersalah. Kamu kenapa? Yuk, tadi dokter udah bilang boleh nggak pulang kalau nggak cuma mau apa gitu. Maka bertepatan dengan Valentine's Day, di hari itu jadianlah Ah Huang dengan Mei Li di Namsan Tower, di mana banyak orang berpacaran di sana. Hari-hari selanjutnya mereka berdua menikmati kota Seoul dengan sangat berbahagia dan mereka selalu berdua. Namun tidak terasa liburan Ah Huang segera berakhir dan dia harus kembali lagi ke Shanghai. Sebelum Ah Huang pulang, Mei Li mengajak dia untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Ah Huang pun ikut ke rumah Mei Li dan diperkenalkan kepada orang tuanya. Tanpa babi bu, orang tua Mei Li langsung menginterogasi Ah Huang layaknya FBI. Dari silsilah hingga show keluarganya, Ah Huang menjadi merasa tidak enak. Saat malam tiba, Ahok bener ya? Namanya anak kamu Ahok. Apa? Gini, tante jujur aja sama kamu. Kamu tahu kan kalau keluarga Meli dan keluarga kamu berbeda? Tahu? Dan kamu tahu kalau kalian berdua tidak bakalan cocok. Jujur sama kamu. Dan lagian Meli, dia punya masa depan yang cerah. Dan ini dia lagi ambil masa degree. Setelah dia nanti lulus, dia akan terusin usaha papanya dan dia akan jadi direktur bintang 5 di kota ini. Mama, dia selamatkan Meli loh. Meli, biarkan mamamu bicara dulu. Tante dan Om tahu kamu orang yang baik. Kami mau berterima kasih kamu sudah bawa Meli pulang sehat. Tapi ini aja. Sekarang berapa sih biaya kemarin rumah sakit? Kasih itu aja berapa jumlahnya kita ganti 3 kali. Ah Huang hanya terdiam, lalu akhirnya dengan sedih berkata, Terima kasih obat dan makan malamnya. Saya kalau dulu. Mei Li pun langsung lari ke kamarnya menangis. Kenapa, Pak? Meli gimana? Apa sih? Maka pulanglah Ah Huang kembali ke Shanghai.
Dan seketika dia sampai di kampung halamannya, ia menceritakan seluruh kejadian ini kepada orang tuanya. Mendengar hal itu, orang tuanya pun langsung emosi. Apa? Emang cuma mereka doang yang nggak setuju? Papa mama juga nggak setuju. Papa pengen nyari mantu yang dagingnya bundar, kupingnya lebar, hidungnya mancung, kayak kamu. Iya bener kata mamamu, cari jangan yang kayak gitu, cari yang kayak mami. Hidung berisi, telinganya kayak Buddha ya Pak? Iya. Terus dagunya nggak kayak gitu, aduh itu mah buat nyangkul ya Pak. Apa buat pijit? Terus lagian ya Maya, itu kan umurnya beda 3 tahun. Kan kalau bagus kan 4. Kalau ganti tuh nggak ada bagus-bagusnya, Wang. Saya yang bapak mama. Apa kamu kayak gitu sih? Aku mencintai Meli. Betapa sedihnya mereka berdua, Ahwang dan Meli, karena kedua orang tua mereka bertentangan. Namun Ahwang dan Meli masih sering berkomunikasi lewat email, karena telepon Meli sudah disita oleh orang tuanya. Mereka pun setiap harinya berdoa kepada Tuhan. Apabila mereka adalah pasangan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, maka pertolongan Tuhan semuanya akan menjadi lancar. Namun bila bukan, memohon agar pintu ditutup bagi mereka. Mereka selalu beremail-emailan. Namun suatu hari Ahwang menyadari bahwa ia tidak mendapatkan jawaban email lagi dari Meli. Setelah menunggu beberapa hari tanpa kabar, Ahwang memutuskan untuk pergi lagi ke Seoul. Kok Meli nggak jawab-jawab lagi ya? Kayaknya aku harus pergi ke Seoul untuk mencari Meli. Ia membulatkan tekadnya meskipun harus berhadapan lagi dengan orang tuanya. Maka pamitanlah Ahwang dengan orang tuanya. Pak, aku ada tekad untuk ke Seoul untuk mencari Meli. Karena dia akhir-akhir ini nggak membalas emailnya apa. Kasih izin ya Pak. Kamu masih kontak-kontakan sama perempuan itu? Apa? Heli? Maaf, aku bisa aja bohong. Aku bisa aja bilang kalau aku tuh pengen studi ke sana, aku pengen jalan-jalan lagi. Tapi aku tuh nggak mau membohongi papa sama mama. Aku sangat menghargai papa, aku sama menghargai mama. Makanya tolong kasih beri kami kesempatan. Aku tuh pengen minta restu dari papa sama mama. Aku udah berdoa sama Tuhan. Kalau emang ini bukan kehendak dari Tuhan, pasti pintu tuh bakal ditutup. Ini adalah satu-satunya wanita yang aku cintai, Pak. Maaf. Tolong kasih kami kesempatan. Itu kasih aku kesempatan untuk ke Seoul untuk mencari Meli. Boleh kan, Pak? Ya, pertama-tama Abang, Papa dan Mama mengucapkan terima kasih buat semua kejujuran kamu, buat terbuka sama kami semua. Ya, dengan ini juga Papa, Mama juga mohon maaf. Mungkin selama ini kami terlalu ngekang, terlalu banyak kriteria A, B, C yang mungkin zaman sekarang udah nggak relevan lagi ya. Apalagi khususnya kita habis dari seminar promo tadi yang lumayan mengenai Suku, mau tradisi Cina dan itu. gereja Katolik, iman gereja Katolik. Ya dari itu pikiran kami mulai terbuka bahwa itu jelas jalan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ya gimana? Ya kami mesti aku buat pergi ke SMA. Kamu ada uang nggak? Ada, Pak. Ada, ya udah bagus. Papa nggak ada. Maka segera bergegaslah Ahwang ke Seoul. Sementara itu di Seoul, 5 hari yang lalu,
Mary kesakitan lagi dan harus segera dibawa ke rumah sakit Saint John of God oleh papa mamanya. Tibalah mereka di Saint John of God. Dokter segera memeriksanya. Selamat malam Pak, selamat malam Bu. Beberapa saat yang lalu kami membawa Meli untuk melakukan sebuah scan. Dari hasil scannya ternyata tim kami melihat ada infeksi pada saluran pencernaannya. Mungkin ini karena luka dan bakteri yang menyerang pada waktu terjadi waktu itu. Kesimpulannya yang telah kami buat adalah cara paling baik cara satu-satunya untuk menyembuhkan infeksi ini adalah dengan diobati dari dalam. Ini artinya akan dilakukan sebuah operasi. Dan saya khawatir kalau operasi tidak dilakukan secepatnya, maka infeksinya bisa menyebar dan mungkin malah membahayakan yang lain. Mama Mary langsung hampir pingsan dan Papa Mary langsung merangkul Mama Mary sambil berekspresi speechless. Dok, tapi kalau dioperasi pasti sembuh kan dok? Soal jaminan saya nggak bisa jamin 100% karena masih ada kemungkinan penyebaran infeksinya. Tapi akan kami usahakan semaksimal mungkin supaya prosedurnya berjalan dengan lancar dan semuanya bisa terhindari dari yang nggak akan menjadi. Kalau soal uang dokter bilang aja. Berapapun biaya kami pasti bayar dok. Yang penting anak kami sembuh. Maaf, sekali lagi maaf Pak. Dalam situasi seperti ini, dalam saat seperti ini, uang sayang sekali nggak banyak bisa membantu. Sekali lagi yang kami bisa lakukan adalah melakukannya semaksimal mungkin dan sehati-hati mungkin supaya nggak terjadi penyebaran infeksi itu. Tapi tadi saya sudah periksa, ini sudah siap kok untuk melakukan operasi. Makasih ya dok. Maka tinggallah Mary di rumah sakit itu selama beberapa hari. Mengapa? Mengapa Tuhan? Mengapa ini terjadi pada kami? Mengapa? 5 hari kemudian, present day, Mary sedang tidur di ranjang rumahnya yang kamarnya dijadikan kamar rumah sakit pribadi. Mereka telah pulang dari rumah sakit, namun Mary tetap harus dirawat. Papa mamanya berada di sampingnya dengan terus menangis. Mary, maafin papa sama mama ya. Seringkali papa sama mama maksain apa yang menurut papa mama yang terbaik buat kamu. Papa mama mau kamu jadi seperti yang papa dan mama inginkan. Tapi bukan seperti itu ternyata. Kok pas mas mungkin ini adalah ujian dari Tuhan supaya keluarga kita makin kuat. Terus ini mau minta maaf kalau Mary udah gak bisa. Sebenarnya Mary masih sering email-email sama aku karena Mary sangat mencintai dia. Aku orangnya baik sekali. Dia selalu memberikan Mary dukungan rohani, mengajarkan aku hal yang baik-baik. Berkat dia, Mary bisa menjalani hari-hari dengan lebih baik, lebih sabar, lebih gak emosian. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara pintu. Saat Papa Meli membuka pintu, didapatinya Ahwang berdiri di sana. Papa Meli yang masih mencucurkan air mata langsung menceritakan apa yang terjadi kepada Meli. Ahwang pun langsung berlari menuju samping ranjang Meli dan memegang tangannya dan mengajak untuk berdoa bersama. Papa Mama Meli pun ikut berdoa bersama. Setelah kejadian itu, tibalah hari operasi. Sebelum Meli dibawa masuk ke ruang operasi, sekali lagi mereka berdoa bersama. Masih Meli memulai operasi ini, kita mau berdoa sebelum kita masuk operasi. Kita semua juga boleh berdoa bersama. Nama Bapa dan Putra Tuhan semua amat baik. Allah memberi kehidupan bagi semuanya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau semua ini boleh terjadi kepada kami, kepada keluarga Meli ya Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Segala ujian-ujian yang boleh terjadi dalam kehidupan kami tidak pernah melebihi dari kekuatan kami ya Tuhan. Makanya saat ini kami mohon ya Tuhan, kami mau serahkan Mary anakmu ini lagi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Kau sendiri yang mau menjamah dia ya Tuhan. Biarkan dia Kau sendiri ya Tuhan yang boleh mensukseskan operasi dia, yang boleh menyembuhkan ya Tuhan penyakit-penyakit yang dia boleh alami ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Kau sudah menyediakan hari yang begitu indah buat Mary bersama keluarganya, bersama teman-temannya. Terima kasih ya Tuhan, sekali kami mau serahkan Mary ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami menaikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tidak lama kemudian, dokter pun hadir dan segera membawa Mary masuk ke ruang operasi. Dan operasi pun segera dimulai. Itu suara jam itu ceritanya. 2 jam kemudian, dokter keluar dari ruang ICU dan orang tua Mary dan Ahwang lari mendapatkan dia. Dokter, gimana anakku Mary? Tenang ya Pak, tenang ya Pak. Sayang sekali, maksud saya luar biasa sekali upaya yang kami lakukan ternyata berhasil dan infeksi tidak berubah. Sekarang kondisi Mary sedang membaik dan akan tambah membaik dalam waktu yang tidak lama. Walaupun Mary harus melalui perawatan, tapi dia akan kami garansi dia akan terus membaik dan dia akan pulih sepenuhnya. Terima kasih. Akhirnya Mary pun pulih. Hubungan Ahwang dan Mary juga akhirnya direstui. Orang tua Ahwang dan Mary akhirnya bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Dan semua itu karena cinta. Love conquers all. Demikianlah persembahan kami. Tuhan berkati.难以忘记初次见你，一双迷人的